ya, apabila suami saya tidak bisa bersikap baik dengan saya, misal ngomong yang kasar, adabnya kurang baik terhadap saya, sama anak pun suka kasar. Padahal saya tahu dia sayang sama kami, cuma tidak bisa kontrol emosi. Selama ini sudah sering saya merasa sakit hati dengan sikapnya. Bahkan dulu dia main pukul, tapi sekarang nggak pernah memukul lagi. Tapi sikap dan mulutnya terkadang suka kasar. Apa yang harus saya lakukan? Karena hari demi hari rasa saya ke dia mulai berkurang, Bu ya. Mohon bimbingannya. Yang pertama adalah kita harus tahu pasangan kita. Kekurangan itu macam-macam. Ada kekurangan fisik, ada kekurangan akhlak. Ya, kalau kurangnya fisik Anda tidak usah dibahas. Misalnya seorang istri mempunyai suami kekurangan dari fisiknya, maka nggak usah disebut lagi fisiknya, ya kan? Cari yang lain, misalnya mohon maaf, salah satu fisik anggota tubuhnya nggak ada misalnya, anggap saya bahasanya cacat dan sebagainya, tapi kan bisa dipenuhi. Kita nggak usah lihat itu, waktu kita nerima dia adalah dengan semacam itu. Apakah dengan kekurangan itu langsung kita bikin pusing? Ya pusing karena kita kalau fokus pada kekurangannya, kan masih ada kelebihannya. Ya. Nah, begitu juga kalau Anda melihat suami Anda sebenarnya punya sayang dan cinta kepada Anda, hanya gayanya adalah gaya kasar. Ya kan? Gaya kasar, dan itu mungkin karena lingkungannya dulu di rumahnya biasa dengan cara ini. Anda lingkungan lembut, dia lingkungan kasar, keras. Mungkin semua orang suka bentak, marah-marah dan sebagainya, sangat mempengaruhi kehidupannya dan psikologinya. Nah, kalau memang seperti itu adalah sebetulnya adalah memang dianya seperti itu. Makanya jangan Anda pikirin ke sana. Anda jangan fokus dengan kekurangan kekasarannya itu. Masih ada nilai yang lain, mungkin nafkah yang diberikan, kasih sayang dia berikan. Nah, jadi anggapnya begini loh ya. Kalau Anda di rumah Anda itu ada sebuah tiang. Tiang itu ada paku yang besar, dicabut juga susah. Ya kan? Dan paku ini pernah nyangkut baju Anda, sampai badan Anda juga kena sehingga sampai sakit. Makanya dicabut juga susah. Nggak ada alatnya, pakunya paku besar, nggak tahu paku apa itu. Atau memang sebuah tempat yang memang ada yang mengganggu Anda. Lah Anda kalau lewat nggak perlu nyanci maki paku itu, sudah cukup Anda pandai menghindar, kasih tanda atau dikasih sesuatu yang menjadikan kita tahu kalau itu ada apa? Paku. Seperti ada suatu ketika ada orang membuat tangga itu rupanya terlalu pendek. Karena terlalu pendek itu ada orang kejedot itu. Jadi setiap hari masa lewat marah salah. Bikin aja sesuatu yang menjadikan kalau kejedot jadi empuk gitu saja. Jadi dikasih spon, jadi kalau kejedot nggak sampai sakit gitu aja, atau dikasih tanda begitu. Jadi memang sudah begitu, dibongkar juga nggak bisa. Begitu juga dengan akhlak suami, maka dengan sifat suami itu Anda kalau bisa pakai ilmu kebal. Nah, dengan ilmu kebal pun juga pada akhirnya pun suami Anda sudah berubah. Dulu mukul, sekarang mukul. Berarti ada kebaikan yang sudah mulai baik. Jangan bersama perubahan kebaikan suami lalu Anda berkurang. Karena kurangnya Anda tidak akan menolong dia. Karena apa? Mungkin melihat Anda berkurang lalu perilaku Anda menjadi kurang baik kepada suami, maka dia akan balik lagi nanti. Maka Anda sekarang terus berjuang dan belajar mencintai. Maka caranya apa? Tepis, hilangkan, fokus kepada kekurangannya. Masih banyak kebaikannya. Jadi fokus pada fokus termasuk kebutuhan-kebutuhan pribadi Anda, kemudian juga anak, buah dari beliaunya, nafkah barangkali. Anda masih bisa mencari kelebihan yang menjadikan Anda bisa tersenyum. Jangan biasa orang fokus dengan kekurangan. Siapapun lihat, kalau fokus pada kekurangan nggak akan bisa hidup. Kenapa? Kalau Anda ingin cari suami nggak punya kekurangan, sampai mati Anda pun nggak punya suami. Sama seorang laki-laki kalau ingin nikah dengan wanita yang nggak ada kekurangannya, nggak akan punya istri, karena tentu ada kekurangannya. Maka kehebatan seseorang adalah kalau matanya dipenuhi dengan kelebihan pasangannya, tidak pernah ingin melihat kekurangan pasangannya, itu adalah kelebihan. Anda harus punya kelebihan dari sisi ini dong, ya. Baik. Dan juga tadi mungkin seperti solusi Buya ya, supaya tadi kayak tangga kalau kependekan supaya nggak kejedut kasih besar, maka juga mungkin harus cari cara gimana cara menaklukkan suami juga Buya ya. Ada. Jadi Anda dengan perilaku Anda tentu ada perubahan dan sudah ada berubah lah sebetulnya. Iya Buya. Hanya mungkin butuh proses lebih panjang lagi terus makin lebih baik dan mungkin. Lembutlah, semakin lembut. Kalau suami marah dan sebagainya, Anda yang iseng tiba-tiba Anda cium, Anda gigit telinganya atau bagaimana Anda biar iseng deh. Supaya Anda tidak Anda lawan dengan cemberut Anda. Dia marah, Anda cemberut. Atau mungkin balas dengan omongan juga lebih bikin panas juga. Anda tidak usah balas, langsung minta maaf, cium tangan, saya maaf bang, saya bang. Gitu sah. Dia nggak bisa marah lagi. Saya marahi kok.
kok saya pancing, kenapa enggak marah istri saya? Wah Iya, kacau, iya. rugi saya marah dengan dia. Wong dia juga nggak marah kalau saya marah. Akhirnya mundur diri. Iya. Mending nggak usah marah deh, mau dimarahi juga nggak marah dia, kan gitu. Tapi Jadi- kalau Anda marah, oh terpancing dia. Dia marah sedikit, marah. Marah itu kan tambah panas kalau dilawan, Bu ya. Api ketemu. Baik, Bu ya. Subhanallah, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas jawabannya tadi kepada yang bertanya. Semoga diberikan kebahagiaan dalam rumah tangganya dan Allah tambahkan terus di hati Anda cinta kepada pasangan Anda, semuanya semakin lebih mudah dalam berkhidmat.